Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Andres Adilio dan Amanda Chesa. Ini seperti apa sih ya? Di beberapa konten terakhir itu saya lihat akhirnya dipertemukan bertiga. Walaupun ini sering ya, tapi ini dalam kondisi dimana Parto atau Mas Parto ini diminta untuk itu mengomentari tentang hubungan antara Andres dengan anaknya ini tadi. Dan gak usah lama-lama, kita langsung akan lihat setelah putus dari Tiara Andini. Sebenarnya gak putus ya, tapi lebih ke gak berhasil menyatakan cintanya. Akan seperti apa Andres Adilio ini ke depannya. Dan kita akan lihat menggunakan kartu-kartu 1, 2, 3 10 kartu, 4, 5, 6 7, 8, 9 dan kartu ke 10. Kita akan lihat satu persatu kartunya akan apa. Mulai dari kartu. Kalau menurut saya itu Caca ini tuh sebenarnya pengen kenalan sama siapa aja. Dan seperti kita ketahui sebelum ini kan di jodoh-jodohnya pernah sama Dul Jailani, terus kemudian sama Rizky Febian, terus kemudian sama Billy Syahputra, pernah sama Torik Halilintar adiknya Atta, dan terakhir dengan Andres. Jadi kalau menurut saya semua ini pernah dijodoh-jodohin. Dan menurut Caca, panggilan Amanda Chesa ini kayaknya ya dia sih happy-happy aja mau dengan siapapun. Ini adalah anak-anak muda yang berbakat dan punya satu keahlian tertentu. Tetapi entah kenapa ada yang membuat dia ini sedikit menengok kepada si Andres ini tadi. Apa itu? Ayo coba. Kenapa kok si Caca ini melihat Andres ini spesial? Karena apa? Karena begini. Caca sendiri ini kan ya, walaupun dia seorang konten kreator, tapi orang pasti akan sulit untuk memisahkan dia dengan ketenaran Parto. Sehingga sedikit banyak pasti dibantu oleh, yaitu tadi, positioningnya dia sebagai anaknya Mas Parto ini tadi. Nah, cowok-cowok yang tadi saya ceritain, itu tidak merintis karirnya sendiri. Loh, bukan artinya mereka ini nggak gapel ya, bukan. Tapi maksud saya di sini itu adalah, mereka ini masih tetap di bawah bayang-bayang seseorang yang lebih dulu membukakan jalan untuk mereka. Dul Jailani, jelas anaknya Ahmad Dhani. Oke, Rizky Febian, anaknya Kang Sule. Terus kemudian ada Billy Syahputra, adiknya Olga. Oke, terus ada Torik Halilintar. Siapa nggak kenal Atta? Yang pasti lebih beken duluan dibanding adiknya. Nah, tapi kalau Andres, ini berbeda. Andres meniti karirnya sendiri. Ibunya, bapaknya itu bukan siapa-siapa. Dan terus kemudian menjadi dia ada di sini. Ada satu kekaguman tertentu dari si Caca ini tadi kepada Andres. Bukannya artinya cowok-cowok yang lain ini tidak loh ya, tapi ini perbedaan yang membuat dia ini kayak yang ini kayaknya beda. Dan ini sebenarnya adalah satu pertanda bahwa memungkinkan banget loh mereka ini akan bareng dalam sebuah ikatan cinta. Beda TV ya. Terus kemudian saya lihat, nah, ada satu sifat yang ditunjukkan oleh Andres yang membuat hatinya ini luluh. Andres itu humble, Andres itu pemalu, Andres itu nggak gampang untuk ngomong sesuatu. Beda dengan cowok-cowok yang datang langsung ngomong langsung. Kalau kita lihat ini macam-macam. Dul Jailani ini eksentrik orangnya. Dia kemana-mana pakai sarung seperti itu dengan ya logatnya juga kan kayak bapaknya, walaupun dia tinggal di Jakarta gitu loh. Tapi dia ini nyeni banget. Terus kemudian ada Rizky Febian yang ini nyunda banget lah. Orangnya itu kayak Kang Sule, humoris, orangnya juga ganteng dan dia itu easy going. Terus kemudian ketemu Billy Syahputra yang cuek dan orangnya bener-bener ini Betawi banget gitu, yang kemana-mana itu bener-bener berapa adanya, nggak mau menutupi dirinya dengan sok dewasa atau apa. Billy adalah Billy seperti itu. Nah terus kemudian Torik dengan ya dari kecil dia ini dibesarkan dalam satu keluarga yang berjumlah banyak anggotanya, dia otomatis pasti memiliki satu similarity dengan kakaknya, dengan satu keramahannya juga. Kalau kita lihat keluarga Halilintar dengan pengetahuan agamanya. Nah ini kayaknya Andres ini punya satu daya tarik tersendiri dengan sifat pemalunya itu tadi, dengan sifat yang benar-benar dia ini kayak cowok itu dia tuh ganteng, tinggi, berbakat juga acting, tapi ternyata saat keseharian dia ini tipikal cowok yang benar-benar pemalu kalau di depan cewek. Dan ini juga membuat dia ini membuat Caca ini jadi penasaran. Tetapi sayangnya memang kalau saya pikir di sini ada satu hal yang terus kemudian menghalangi dia untuk bisa ya merespon rasa itu tadi. Nah, kira-kira apa yang kalau saya pikir di sini adalah sebuah keputusan dari orang tuanya. Keputusan apa? Keputusan untuk mengetahui bahwa dia ini masih umur 18.
Dia ini diharapkan nggak membuat komitmen dulu, karena dalam waktu dekat pun Caca ini harus pergi ke London atau ke Inggris untuk menuntut ilmu. Jadi kalau menurut saya ada satu hal yang di sini yang pengen dia jaga, nggak pengen punya sebuah komitmen nanti janji-janji malah harus ditinggal pergi. Dan dia sangat-sangat menghargai karena usianya yang masih 18 tahun ini menunjukkan bahwa ya dia ini masih tinggal satu rumah sama orang tuanya. Kalaupun punya keinginan dan sebagainya memang belum waktunya. Sehingga kalau menurut saya ini mungkin sedikit harus lebih ke ya Andres ini cute, Andres ini menarik karena berbeda dengan cowok-cowok yang lain, tapi kayaknya not now lah ya. Ini yang saya lihat. Sehingga kalau seperti itu, mereka tahu kok, mereka ini bisa melakukan apapun. Parto juga nggak akan secara terang-terangan melarang. Bahkan kalaupun ternyata mereka ini mau backstreet pun, ini masih akan tetap bisa dilakukan. Tetapi Amanda Chesa ini adalah anak yang tahu bahwa dia mementingkan pendidikan di atas apapun. Dan dia merasa bahwa dengan cara ini dia akan, ya sudahlah, nggak usah ada status, nggak apa-apa kok. Yang penting sama-sama comfort, sama-sama nyaman. Ini diucapkan juga bahwa ya kondisi seperti ini yang terbaik. Dan mereka menjalani ini bareng. Dengan semua apa yang mereka sekarang terjadi, ada banyak shipper-shippernya juga yang menginginkan mereka jadian, tapi juga it's okay dengan mereka itu tetap bersama. Ini sebenarnya adalah satu kondisi yang paling enak. Sama kalau kayak misalkan jadi selebriti. Itu tuh sebenarnya kalau terkenal banget malah akan susah. Di jalan diajakin foto. Kalau nggak terkenal juga kasihan. Yang enak itu tengah-tengah. Mereka itu merasa tetap, mereka ini walaupun dikenal, tapi orang-orang ini nggak akan mau mengganggu privasi karena ya nggak segitu amatnya pengen foto. Mungkin kayak saya ya. Nah tapi di sini, ini adalah satu hal yang kalau kita lihat itu, ini nggak terlalu di-push sama fansnya. Tapi mereka pun tetap bisa memiliki hubungan yang melebihi teman. Kalau saya pikir teman tapi mesra, kali seperti itu ya. Dan ya melihat ini, kedua-duanya ya tunduk kepada keinginan orang tuanya. Andres pun sepertinya mengetahui itu tadi, Caca pun juga mengetahui. Dan melihat ini, mereka berdua ini kayak ya sudahlah. Mungkin kita tunggu nanti suatu saat nanti Caca akan kembali, ini semua bisa dirangkai kembali. Tapi untuk saat ini sambil menunggu pandemi, ya sudah biarkan. Nanti mungkin Caca akan pergi sekolah dulu, kembali ya mungkin 2 atau 3 tahun nanti, kayak lagunya Om Chris ya. Ini adalah satu hal yang juga diamini oleh Andres, gak mau buru-buru, dan ya sudahlah, dijalani aja apa adanya. Dan semoga ya siapapun di sini kalian semua, Anca ya, Andres, Caca di sini mendoakan, siapa tahu selama waktu menunggu ini tadi akan jadi cinta yang sempurna, yang seutuhnya. Walaupun mungkin Andres juga tahu, kita semua juga tahu kalau yang lebih cantik dari Caca ini banyak. Tetapi dengan semua kekomplitan yang ada ini tadi, dia konten kreator, jago main gitar, nyanyi, nggak mengandalkan juga apa yang diberikan oleh orang tuanya. Yang Mas Parto juga sampaikan, dia memulai dari tidak punya apa-apa sampai sekarang. Caca juga kita lihat bukan seseorang yang ngaji mumpung. Andres kayaknya memang menyediakan sebuah tempat khusus di hatinya untuk menanti sampai dia kembali. Dan Andres tahu banget kalau wanita itu bukan masalah tentang hanya mencari mana yang terbaik fisiknya, yang paling kaya dan sebagainya. Dia melihat ada sosok perjuangan yang ingin dia juga adopsi dari Caca dan keluarganya. Sehingga kalau dilihat di sini, ini adalah satu hal positif yang akan membuat Andres ini mau menunggu. Mas Parto dengan semua yang dimilikinya, dia berhasil melewati 20 tahun lebih karirnya dan tetap bisa seperti ini. Ya ini menjadikan sebuah pilihan juga. Kalau jadi menantunya Mas Parto kayaknya akan jadi sesuatu yang positif. Ini yang saya lihat, dan Andres kayaknya akan mau menanti. Jadi untuk para Anca di sini, doa kalian sangat-sangat diharapkan. Tapi memang kalau kita ngomongin Andres ini belum move on bener dari Tiara Andini. No, bukan artinya masih sayang, tapi kayaknya rasanya tuh kayak, aduh kemarin itu ada yang nggak tersampaikan, nggak selesai. Tapi Tiara pun sudah memiliki pasangan dan dia setia dengan pasangannya, sehingga ini kayaknya Andres itu harus tahu bahwa ya nggak semua cinta itu harus terjawab, nggak semua harapan itu pasti akan diberikan. Tetapi dengan ini semua, mungkin dia akan tahu bahwa jalannya terbaik itu masih di depan sana. Dan dia akan tahu dari dirinya sendiri bahwa ya Amanda Chesa ini adalah jawaban terbaik untuk dirinya. So far masih ini, belum ada pria yang lain untuk mendekati Caca, belum ada cewek lain pun yang akan ada di hati Andres. Sehingga kalau ternyata Caca mau pergi dulu ke luar negeri, monggo silahkan, kayaknya Andres akan tetap menanti. Ya walaupun ada satu hal di masa lalu yang masih belum selesai ya.
Dan kalau seandainya dia bisa ungkapkan, Andres ini pengen ungkapkan tapi dia ini kayaknya malu. Sehingga kalau saya boleh kasih tahu ke Andres, coba udah nyatain aja, nggak apa-apa. Toh kalau menyatakan itu kan nggak harus memiliki. Dan saat kita itu menyatakan, paling tidak kan sudah ada DP bahwa oh, ada sebuah perasaan yang sudah dilabuhkan di situ. Loh, nanti kalau nanti jadian atau enggak, ya perasaan kan bisa berubah. Tapi harapannya kan berubah menjadi yang lebih baik. Yang ditakutkan itu satu, cewek-cewek kayak Amanda Cesa ini pun langka adanya. Kalaupun nanti enggak segera di DP, keduluan sama yang lain, tiba-tiba di luar negeri sana ketemu dengan orang lain, bule atau mungkin orang Indonesia yang juga sekolah di sana, karena sering ketemu bareng terus kemudian mereka ini saling menyayangi, Andres pasti akan menderita dan tragedi Tiara Andini akan terulang lagi. Jadi kalau menurut saya, udah Res, kamu nyatain sekarang aja, cuma nyatain aja. Mas Parto juga pasti akan merestui. Dan kalau ini sebenarnya saya lihat sih sudah sering dia itu mau melangkah terus nggak jadi, mau melangkah terus nggak jadi. Mungkin karena kedekatannya sama si Mas Parto ini tadi. Tapi coba di sini saya pengen katakan bahwa dengan semua yang terjadi ini, kayaknya Mas Parto itu memang tipikal orang yang akan ya sudah nggak apa-apa. Bukan karena cuma di bibir terus di shoot saat acara televisi dia ngomong. Kalau saya pikir beneran boleh kok, nggak masalah. Yang penting nggak terus komitmen dipacarin dengan pergi kemana-mana dan sebagainya. Kalau cuma menyatakan, nggak ada ruginya lah. Dan kalau menurut saya ini juga bagus untuk publikasi. Cobalah segera nyatakan sekarang sebelum nanti ini tadi terus kesempatannya hilang. Siapa tahu jangan-jangan nanti di waktu kedepannya Caca ini mau, tapi Mas Parto yang berubah pikiran, nemu cowok yang lain yang lebih ya, dianggap pantas oleh beliau, terus jodohnya sama dia. Coba gimana? Nangis nggak tuh? Tapi memang akhirnya saya lihat ini semua masih nggak akan ada status. Masih ada satu hal yang banyak yang harus difikirkan. Andres masih harus memikirkan tentang karirnya. Amanda Cesa masih harus memikirkan tentang pendidikannya. Dan Parto pun nggak mau berburu-buru karena usianya pun masih muda. Jadi sehingga kalau di sini ternyata banyak yang ingin menjodohkan, ya mungkin pasangan yang akan mengejar prestasi bersama-sama, it's okay. Tapi kalau pacaran yang menuju ke pernikahan, kalau menurut saya ini juga terlalu dini. Paling tidak tunggu sampai usianya 20-an. Nanti Caca akan lebih bisa untuk menentukan langkah kedepannya akan seperti apa. Dan untuk kalian pun juga seperti itu. Kalau umurnya masih di bawah 20, mendingan jangan terlalu menentukan komitmen. Masih banyak dunia yang harus kalian arungi, pria-pria yang harus kalian jumpai. Kalian pilih yang terbaik dan tercocok dan ternyaman. Dan ingat, kalian semua memiliki semua kesempatan ini dan tidak akan terulang lagi. Maka daripada itu, labuhkan cita-cita setinggi langit dan cari jodoh dalam perjalanannya. Semoga kalian bisa menemukan. Dan ternyata jika kalian tidak dan belum menemukan, silakan hubungi saya, ngobrol. Saya akan bukakan kartunya, kita akan lihat siapa ternyata yang paling cocok untuk kalian. Sebelum itu terjadi, silakan untuk para anca mendoakan. Semoga suatu hari nanti mereka akan benar-benar bersama. Juga untuk kalian, ingat juga untuk pandemi ini masih tetap terjadi. Jaga kesehatan, jaga prokes, dan sampai jumpa.